Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari mahasiswa manajemen UGRIS akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen kinerja dan kompensasi. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan anggota kelompok kami. 1. Nia Putri Emawati, NPM 2081017, saya sendiri. 2. Ardia Fitria Cahya, NPM 208102226. 3. Mirza Latifah, NPM 208101888. Kami akan menjelaskan materi tentang PT Kereta Api Indonesia. Baik, yang pertama ada company profil. Nama perusahaan PT Kereta Api Indonesia didirikan 28 September 1945, pendiri pemerintah Indonesia, Angkatan Muda Kereta Api atau Pemuda Revolusioner selama Perang Kemerdekaan Indonesia. Kedua, pemerintah Republik Indonesia di hadapan notaris untuk PT KAI. Pemilik pemerintah Republik Indonesia, pengelola Menteri BUMN. Sejarah didirikan PT KAI. Kala itu khususnya Pulau Jawa sangat terkenal dengan kemajuan di bidang perkebunan dan pertaniannya. Hal tersebut memaksa perlu adanya moda transportasi lain yang bisa mendistribusikan barang secara cepat dari satu daerah ke daerah lain, terutama wilayah pegunungan dan pedesaan. Sebelum ada kereta, penduduk Jawa untuk angkutan orang ataupun barang hanya menggunakan kuda pos. Bisa dibayangkan waktu tempuh yang diperlukan jika melakukan perjalanan jauh. Hal itu menjadi persoalan saat hasil panen akan didistribusikan keluar pulau yang dikirim ke buru busuk di perjalanan. Kendala tersebut menjadi wacana serius di negeri induk Belanda sana. Hingga 6 April 1875, pemerintah Belanda melalui perusahaan kereta api di Hindia Belanda Staatspoorwegen atau SS memutuskan untuk membuat jalur kereta api dari Pasuruan sampai Surabaya hingga Malang. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan gaji karyawan PT KAI. Yang pertama ada eksekutif vice president 40 sampai 45 juta rupiah. Yang kedua eksekutif 40 sampai 45 juta rupiah. Yang ketiga general manager teknik 27 sampai 30 juta rupiah. Yang keempat senior manager manajemen 28,4 juta rupiah. Yang kelima manajemen 25 sampai 30 juta rupiah. Yang keenam asisten manajer administrasi atau pelayanan pelanggan 8 sampai 10,5 juta rupiah. Yang ketujuh manajer 3,5 sampai 13 juta rupiah. Yang kedelapan teknologi informatika 7 sampai 9 juta rupiah. Yang kesembilan software engineer atau kontraktor 7 sampai 9 juta rupiah. Yang ke-10 adalah masinis 5 sampai 9 juta rupiah. Yang ke-11 supervisor 2,5 sampai 10 juta rupiah. Yang ke-12 staf pelaksana 5 sampai 7 juta rupiah. Yang ke-13 officer 5 sampai 7 juta rupiah. Selanjutnya yang ke-14 teknik 2 sampai 9 juta rupiah. Yang ke-15 administrasi atau pelayanan pelanggan 2 sampai 10,5 juta rupiah. Yang ke-16 finance manager 3 sampai 5 juta rupiah. Yang ke-17 staf administrasi 3 sampai 5 juta rupiah. Yang ke-18 pelayanan 3 sampai 5 juta rupiah. Yang ke-19 pemasaran atau hubungan masyarakat atau humas 3 sampai 5 juta rupiah. Yang ke-20 akuntansi atau keuangan 3 sampai 5 juta rupiah. Yang ke-21 administrasi atau pelayanan pelanggan 3 sampai 5 juta rupiah. Yang ke-22 call center agen administrasi atau pelayanan pelanggan 3 sampai 5 juta rupiah. Yang ke-23 kontak center agen atau pelayanan 3 sampai 5 juta rupiah. Yang ke-24 marketing staff 3 sampai 5 juta rupiah.
Yang ke-25 security atau satpam 3 sampai 5 juta rupiah. 26 pelaksana 3 sampai 5,6 juta rupiah. Yang ke-27 customer service 3 sampai 4,2 juta rupiah. Yang ke-28 staff 2 sampai 5 juta rupiah. Yang ke-9 frontliner 2 sampai 3 juta rupiah. Yang ke-30 ticketing staff 2 sampai 3 juta rupiah. Selanjutnya visi dan misi dari PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Misi yaitu menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Misi yang pertama untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Yang ketiga, untuk mengajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan termasuk memprakarsai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur penting terkait transportasi. Baik, selanjutnya adalah corporate culture. Corporate culture atau budaya perusahaan di dalam PT KAI adalah akhlak. A. Amanah, yaitu memegang teguh kepercayaan yang telah diberikan. K. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. H. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. L. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. A. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. K. Kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Selanjutnya, business model canvas. Yang pertama ada KAI Partners, KAI Activities, KAI Research. KAI Partners meliputi pemerintah, Bank TNI Polri, perusahaan supplier mesin dan gerbong kereta, perusahaan kontraktor bangunan stasiun dan rel kereta, perusahaan jasa catering, perusahaan outsourcing kebersihan dan keamanan, perusahaan penyediaan IT, digital payment, dan uang elektronik. KAI Activities meliputi operasional 24 jam, maintenance kereta, maintenance stasiun, IT service. KAI Research meliputi dana subsidi, pemerintah, kereta full AC, karyawan dan masinis, mesin edisi, dan uang elektronik. Selanjutnya, value proposition, customer relationship, channel, dan customer segment. Value proposition merupakan alat transportasi yang nyaman, murah, dan bebas macet serta tepat waktu. Customer relationship meliputi majalah rel, membership promosi 10 kali naik kereta gratis sekali. Channels meliputi loket tiket, Indomaret, Alfamaret, KAI Access, Callcenter, e-commerce, digital payment, uang elektronik. Customer segment meliputi traveler, business trip. Selanjutnya ada cost structure dan revenue stream. Cost structure meliputi biaya investasi struktur stasiun, rel, dan kereta, biaya operasional kereta dan stasiun, biaya overhead karyawan, biaya keamanan dan renovasi sisi stasiun, biaya penggusuran bangunan kumuh sekitar stasiun. Revenue stream meliputi penjualan tiket kereta, iklan di stasiun, iklan di dalam kereta, iklan di majalah, penjualan majalah dan souvenir di kereta, penyewaan tempat usaha di stasiun. Berikut ada struktur organisasi. Yang pertama ada President Direction. President Direction meliputi Managing Direction of Commerce, Managing Direction of Operation, Managing Direction of Infrastructure, Managing Direction of Rolling Stock, Managing Direction of Safety Security, Managing Direction of Human Capital and General Affairs, Managing Direction of Strategic Planning dan Business Development, Managing Direction of Finance Risk Management. Yang pertama, Managing Direction of Commerce meliputi CDD of Freight Marketing and Sales dan CDD of Passenger Transport Marketing and Sales,
Yang terakhir, VP Non-Transport Commercialis. CDD adalah Corporate Deputy Direction. VP merupakan Vice President. Managing Direction of Operation meliputi CDD of Operation. Managing Direction of Infrastruktur meliputi CDD of Track and Brake. Dan CDD of Signaling, Telecommunication, and Electricity. Yang terakhir ada VP Infrastruktur Assets. Managing Direction of Rolling Stock meliputi CDD of Rolling Stock Maintenance dan CDD of Technical. Managing Direction of Safety dan Security meliputi CDD of CDD Non-Railway dan CDD of Security, VP Safety dan VP Safety Standard. Managing Direction of Human Capital General Affairs meliputi CDD of Personal Care, CDD of Training and Education, dan VP Health. Managing Direction of Strategic Planning Business Development meliputi sebagian, yaitu CDD of Existing Business, CDD of New Business Development, CDD of Subsidiary Management, CDD of Preservation Architecture and Building, CDD of Asset Development, yang terakhir VP Non-Railway Asset Administration. Managing Direction of Finance Risk Management meliputi CDD of Finance Consolidation, CDD of Revenue and Cost, CDD of Information System, CDD of Logistic, CDD of Risk Management, dan EVP Legal, EVP International Audit, EVP Corporate Secretary, EVP Project Management Office. EVP merupakan Executive Vice President. Selanjutnya ada departemen atau bidang. Mempunyai tugas pokok merumuskan dan menyusun ketetapan dan kebijakan tentang operasi lalu lintas perjalanan kereta api, pemasaran angkutan penumpang, pemasaran angkutan barang, serta hubungan masyarakat. Direktorat operasi terdiri dari 4 sebagai berikut. Yang pertama, Subdirektorat Lalu Lintas. Yang kedua, Subdirektorat Pemasaran Angkutan Penumpang. Yang ketiga, Subdirektorat Pemasaran Angkutan Barang. Yang terakhir, Subdirektorat Hubungan Masyarakat. Selanjutnya ada analisis jabatan manajer SDM dan umum. Tanggung jawab yang pertama ada merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya yang telah ditetapkan kantor pusat. Yang kedua, terselenggaranya proses peningkatan kualitas quality improvement secara berkelanjutan dan pengelolaan risiko di seksinya. Yang ketiga, menyusun program pengelolaan dan evaluasi kinerja sumber daya manusia SDM. Yang keempat, mengelola higien perusahaan, kesehatan kerja, hiperkes, dan lingkungan. Yang kelima, mengelola dokumen perusahaan serta kegiatan administrasi kerumah tanggaan, protokoler, dan umum. Yang terakhir ada melaksanakan perawatan bangunan dinas di wilayah daerah. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye.